Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Hafida dengan NIM 190 4411498 dari kelas 5E Universitas Cokro Aminoto Palopo Teknik Komputer dengan mata kuliah keamanan komputer dengan dosen pengampu Muhammad Akram Hamzah Eskom Mkom. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar keamanan komputer. Prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama yaitu keamanan komputer sangat penting dan populer. Yang pertama, aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer yang meningkat. Yang kedua, desentralisasi dan distributed server sehingga menjadi banyaknya sistem yang harus ditangani. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan pemakai atau user dari yang memiliki skill khusus. Yang keempat, mudahnya diperoleh tools untuk menyerang jaringan komputer seperti Metasploit, SATM, Nmap, dan seterusnya. Yang kelima, semakin kompleksnya sistem komputer seperti besarnya source code yang mengakibatkan besarnya probabilitas security hole seperti error box. Yang keenam, sulitnya penegak hukum dan belum adanya ketentuan aturan yang cukup jelas. Yang ketujuh, kebutuhan akan koneksi internet yang semakin besar, misal SI berbasis web dan sebagainya. Selanjutnya itu keamanan pada manajemen perusahaan. Yang pertama, keamanan komputer harus direncanakan. Contoh, jika membangun sebuah rumah, maka pintu rumah harus dilengkapi dengan kunci pintu. Jika terlupa memasukkan kunci pintu pada wujud perencanaan rumah, maka pemilik akan dikagetkan bahwa ternyata harus keluar dana untuk menjaga keamanan, seperti firewall, intrusion detection system, antivirus, dan seterusnya. Yang kedua, meskipun sering terlihat sebagai besaran yang tidak dapat langsung diukur dengan uang, keamanan sebuah sistem informasi sebetulnya dapat diukur dengan besaran yang dapat diukur dengan uang. Dengan adanya ukuran yang terlihat, diharapkan pihak manajemen dapat mengerti pentingnya investasi di bidang keamanan. Beberapa ilustrasi jika sistem keamanan keras. Yang pertama, hitung kerugian apabila ada kesalahan informasi atau data pada sistem informasi Anda. Misalnya, website Anda mengumumkan harga sebuah barang yang berbeda dengan harga yang ada di toko Anda. Yang kedua, hitung kerugian apabila ada data yang hilang. Misalnya, beberapa kerugian yang diderita apabila daftar pelanggan dan invoice hilang dari sistem Anda. Berapa biaya yang dibutuhkan rekonstruksi data. Yang ketiga, apakah nama baik perusahaan Anda merupakan sebuah hal yang harus dilindungi? Bayangkan bila sebuah bank terkenal dengan rentannya pengamanan data-datanya, bolak-balik terjadi security incident. Tentunya banyak nasabah yang pindah ke bank lain karena takut akan keamanan keuangannya. Risk contribution. Yang pertama, pengelolaan terhadap keamanan komputer dapat dilihat dari sisi pengelolaan risiko atau risk management. Yang kedua, Lowry Brown dalam bukunya menyarankan menggunakan risk management model untuk menghadapi ancaman. Yang ketiga, ada 3 komponen yang memberikan kontribusi kepada risk, yaitu aset, vulnerabilities, dan threats. Cara menanggulangi risiko atau risk. Untuk menanggulangi risiko tersebut dilakukan apa yang disebut counters yang dapat berupa yang pertama, usaha untuk mengurangi threat, yang kedua, usaha untuk mengurangi vulnerability, yang ketiga, usaha untuk mengurangi dampak, yang keempat, mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat, yang kelima, kembali recover dari kejadian. Ada 6 aspek dasar keamanan komputer. Yang pertama, privasi. Inti utama aspek privasi atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Yang kedua, privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Yang ketiga, contoh hal yang berhubungan dengan privasi adalah email. Seorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Yang keempat, contoh confidential confirmation adalah data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tinggal lahir,
tempat tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya merupakan data yang ingin diproteksi menggunakan dan penyebarannya. Yang kedua yaitu integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Yang kedua, adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Yang ketiga, sebuah email dapat saja ditangkap di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dengan kata lain, integritas dan informasi sudah tidak terjaga. Yang keempat, penggunaan enkripsi atau digital signature dimungkinkan dapat mengatasi masalah ini. Aspek dasar keamanan komputer yang ketiga itu availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Yang kedua, sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Yang ketiga, contoh lain adanya mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi email ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya. Bayangkan apabila Anda dikirimi 5.000 email dan Anda harus mengambil atau mendownload email tersebut melalui telepon dari rumah. Yang keempat itu adalah authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Yang kedua itu masalah pertama. Membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Yang ketiga, watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan atau pembuat. Yang kelima yaitu akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Yang kedua, hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data, public, private, confidential, top secret, user. Yang ketiga, akses kontrol seringkali digunakan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain seperti kartu atau biometrics. Yang keenam adalah non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Yang kedua, sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Yang ketiga, aspek ini sangat penting dalam hal elektronik. Penggunaan digital signature, sertifikat, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Kesimpulan yang pertama adalah ada banyak aspek yang terkait dengan pengembangan jaringan komputer dan internet yang mengakibatkan aspek keamanan komputer menjadi sangat penting dan terus diminati dan dikembangkan. Yang kedua, pada konteks perusahaan aspek keamanan masih belum menjadi prioritas utama karena masalah biaya. Tetapi beberapa tahun belakangan paradigmanya sudah mulai berubah. Yang ketiga, pentingnya pengolahan risk management model. Yang keempat, keenam, properti pada aspek keamanan komputer telah menjadi fondasi dasar untuk membangun atau pengolahan sistem komputer yang aman. Itulah materi prinsip dasar keamanan komputer yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.